لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang budiman, pada subuh hari ini tema yang saya terima adalah tentang implikasi hukum perintah Iqra. Dalam pelajaran usul fikih ada sebuah kaidah. Kaidah itu bahasa Indonesianya rumus dasar dalam mempelajari Islam. Salah satu rumus adalah al-aslu fil amri lil wujub. Jadi asal dalam hal ini adalah wahyu, ya, Al-Quran atau hadis, ya. Fil amri, tentang perintah, ya. Di hukum dasar dalam perintah dari Allah dan Rasulnya adalah lil wujub, menunjuk hukum wajib. Ya tentu ada pengecualiannya, illa ma dalad dalil ala khilafih, kecuali kalau ada dalil yang menunjuk pada khilafih, pada selain wajib itu. Contoh misalnya ketika Allah mewajibkan kita sholat dalam Quran surah Al-Isra, ayat Allah berfirman, aqimis sholata, dirikanlah sholat. Berarti sholat itu wajib. Kapan sholat itu wajib? Liduluki syamsi, karena tergelincir matahari. Di sini para ulama menafsirkan sholat tergelincir matahari berdasarkan hadis adalah antara sholat zuhur dan sholat asar. Ila ghosakil laili, sampai gelap malam. Di sini wajib sholat maghrib dan sholat isya. Wa qur'anal fajri, dan sholat subuh. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi ini wajib. Terus berikutnya Allah berfirman, wa minal laili, dan di malam hari, di sebagian malam hari, fatahajjad, lakukanlah sholat tahajud. Ini perintah juga, asalnya wajib, tapi Allah memberikan qarinah, ya. Allah memberikan pengecualian, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka, sebagai ibadah nawafil. Nah, nafilah ini disebut dengan dalil ala khilafih, dalil yang menunjukkan bahwa sholat tahajud bukan merupakan sholat wajib. Jadi al aslu fil amri lil wujub illa ma dalad dalil ala khilafih. Asal perintah dari Allah dan Rasulnya menunjuk hukum wajib, kecuali ada dalil yang menunjukkan selainnya. Nah sekarang Iqra. Iqra itu juga merupakan fi'il amr atau perintah dari Allah. Dia merupakan hukum wajib juga. Dan memang dalam Al-Quran tidak ada dalil yang menunjuk pada hukum selainnya. Apa itu membaca? Membaca adalah merupakan
prasyarat ya, sarana pendukung untuk melaksanakan tugas dasar. Di tugas dasar manusia itu kan ada dua. Yang pertama adalah pengabdian kepada Allah, tugas ibadah. Tugas kedua adalah khalifatan fil ardi. Dia merupakan khalifah di bumi. Baik untuk menghamba kepada Allah, kita juga harus membaca sehingga memahami apa saja tugas penghambaan kita. Yang kedua, khalifah fil ardi sebagai wakil Allah untuk mengelola bumi ini, karena yang diberi kemampuan untuk mengelola bumi oleh Allah itu hanya manusia. Makhluk lain tidak bisa, makhluk lain tidak diberi kemampuan untuk itu. Bumi ini kan materi ya, fasilitas. Di dalamnya ada besi, ada baja, ada juga tumbuhan, ada hewan, macam-macam. Sementara makhluk yang lain nggak ada malaikat, ada jin. Jin tidak mungkin mengeksplorasi batu bara. Malaikat juga tidak mungkin bisa membuat innova dan lain sebagainya. Sementara makhluk lain, hewan apalagi. Sehingga yang memang diberi kemampuan oleh Allah untuk menjadi perpanjangan tangan Allah, bahasa kita seperti itu, mengelola bumi, itu hanya manusia. Nah, untuk bisa menjadi khalifah di bumi juga harus memahami tentang bumi dan seisinya. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa mereka tidak mengobservasi, tidak meneliti, melakukan pengamatan tentang unta, bagaimana proses dia diciptakan. Artinya harus melakukan ikro terhadap unta. Ya, baik dari sperma unta, ovum unta, seberapa lama unta di kandungan, apa saja penyakitnya, setelah lahir diamati terus tiap hari perkembangannya, jenis penyakitnya dan lain sebagainya, sampai dibukukan dalam bentuk sebuah disertasi gitu, untuk diuji, lalu lulus menjadi S3 doktor tentang unta. Dan tentunya ini tidak hanya unta aja, unta adalah merupakan sebagian dari sekian banyak hewan yang harus diikra, pelajari. Wa ilas sama, kita juga harus mempelajari jagat raya. Wa ilal jibal, kita juga harus mempelajari tentang gunung, vulkanologi. Walal ardi, mempelajari tentang bumi, baik geografi, geologi, dan lain sebagainya. Nah, setelah Allah menyuruh kita untuk mengamati atau membaca tentang alam ini, Allah menyuruh pada Nabi Muhammad menyatakan begini, fadzakir, wahai Muhammad, ingatkan mereka untuk mempelajari itu semua, untuk mengamati semua. Innama anta mudzakir, tugas Anda hanya menyuruh, tugas Anda mengingatkan. Lasta alaihim bimusoetir, kau tidak punya hak untuk memaksa mereka mau belajar. Tugas kita hanya menyuruh untuk belajar. Allah telah memberi kepada kita kemampuan, ya, fasilitas dalam diri kita, ya, baik itu pikiran, baik itu perasaan, penglihatan, pendengaran, itu fasilitas yang bisa digunakan untuk ikra. Ya, innama anta mudzakir, lasta alaihi bimusaitir, illa man tawalla wa kafar, kecuali orang-orang yang tawalla, yang berpaling, yang tidak mau mengikuti perintah, tidak mau belajar, wa kafar, bahkan mengingkari perintah-perintah itu untuk mempelajari ilmu-ilmu tentang penghambaan kita kepada Allah, melakukan tugas ibadah, dia juga tidak pelajari. Untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bisa mengantar menjadi khalifah di bumi, gitu, bisa mengelola bumi dan seisinya, mengelola hewan, mengelola batu bara, minyak, apa segala macam teknologi, komunikasi, segala macam harus dipelajari semua, gitu. Dan ketika mereka tidak mau belajar, tawalla wa kafar, fayu'adzibuhullahul azabal
akbar. Pasti Allah akan mengadab dengan azab yang sangat besar. Tidak mempelajari tentang ilmu keduniaan, dia akan berada di pinggir-pinggir peradaban. Tidak akan bisa memegang, mengendalikan bumi ini, masyarakat ini. Tidak bisa jadi khalifah di bumi, dia terpinggirkan. Tidak mau mempelajari tentang pemahaman ilmu tentang penghambaannya kepada Allah, dia juga tidak menjadi hamba Allah dan menjadi kafir jadinya. Nah, di dunia dia akan tersisih, di akhirat akan mendapatkan azab yang akbar. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya perintah Iqra adalah merupakan prasyarat mutlak yang harus dipunyai seorang hamba dalam kerangka untuk merealisasikan tugas pokok penghambaan kepada Allah atau tugas pokok khalifah fil ardi. Saya kira seperti itu. Baik, sekarang yang kedua, apa itu membaca? Membaca adalah upaya untuk memahami. Ya. Untuk itu Allah telah siapkan kepada umat manusia fasilitas lengkap yang bisa digunakan untuk melaksanakan perintah pertama dalam Quran, yakni perintah memahami, Iqra. Memahami warna, Allah berikan kepada kita penglihatan. Memahami aroma, Allah berikan kepada kita fasilitas yang berupa penciuman. Memahami hal-hal yang bersifat logis, 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 4 16 segala macam, Allah berikan juga fasilitas yang berupa pikiran. Ya. Memahami suara, Allah berikan kepada kita pendengaran. Sehingga Iqra itu menjadi dirinci dalam Quran. Misalnya Allah menyuruh kepada kita untuk memahami pendengaran, untuk memahami suara. Perintah kepada telinga kita. Allah menyatakan, afala tasma'un, apa kau tidak mendengar? Kita harus menggunakan fasilitas mata kita. Allah menyuruh kita dengan ungkapan, afala tubsirun, apa kamu tidak melihat? Allah menyuruh kita menggunakan akal kita, pikiran kita. Allah menyatakan, afala tatafakkarun, apa kamu tidak berpikir? Sehingga orang yang tidak menggunakan fasilitas ini itu merupakan apa ya? Kalau kita lihat Al-Quran adalah merupakan dosa pertama umat manusia, dosa terbesar umat manusia yang pasti dicanangkan menjadi penghuni neraka adalah ketika tidak menggunakan fasilitas itu. Walaqad dzara'na li jahannam, tentu pasti kami akan penuhi neraka jahanam katsira minal jinni wal insi, banyak dari jin dan manusia. Lahum qulub, Allah berikan fasilitas yang bernama hati, ya. La yafqahuna biha, tidak mau memahami dengan hati itu, tidak iqra dengan hatinya. Lahum a'yunun, Allah berikan mata. La yubsiruna biha, dia tidak iqra dengan matanya, tidak mau melihat kebenaran. Lahum adhanun, Allah berikan telinga. La yasma'una biha, tidak mau mendengar. Ulaika kal an'am, Allah katakan itu seperti hewan, balhum adol, bahkan lebih sesat. Baik, seperti itu. Berikutnya yang ketiga,
Membaca adalah merupakan standar kualitas amal. Standar kualitas amal. Jadi amal, perbuatan, perilaku, karya itu berkualitas atau tidak sangat tergantung kepada kemampuan iqra'nya, kemampuan memahaminya. Semakin pintar seseorang, maka semakin berkualitas kerja yang dia lakukan. Memang Allah Subhanahu wa taala dalam Quran menyatakan yang akan dilihat nanti adalah karyanya, kerjanya. Tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah menjelaskan kamu dengan atas apa yang kamu lakukan. Ya. Jadi perilaku kita, kelakuan kita, karya kita, kerja kita itu nanti akan dinilai oleh Allah. Sementara persyaratan untuk amal berkualitas itu harus bekerja, harus beriqra', membaca. Sehingga kalau di dunia kita lihat orang yang kerja keras mengangkat sampai 50 kilo, 100 kilo kayak kuli bangunan, kayak buruh pelabuhan, keras sekali kerjanya, tapi tidak berkualitas, kalah dengan orang di kantoran yang hanya kerja dengan berpikir karena dia paham. Ya. Nilainya lebih tinggi. Orang yang mungkin secara fisik dia tidak kerja keras, tapi dia paham apa yang dia kerjakan, sehingga bisa mengendalikan, bisa memimpin para pekerja-pekerja keras yang tidak berpikir itu. Baik, jadi iqra' adalah merupakan standar kualitas kerja. Nah, dari sini antara membaca dan berkarya menjadi sesuatu yang sifatnya aksiomatik. Aksiomatik. Itu merupakan sebuah kepastian lah ya. Kalau kita misalnya begini, kita mengamati, meneliti tanah yang ada di bawah pekarangan kita, sekitar rumah kita, sampai ke dalam. Setelah diamati, diteliti, ternyata tanah di sini mengandung cadangan emas yang sangat banyak. Begitu tahu tanah kita punya cadangan emas yang sangat banyak, pasti mau tidak mau kita akan berpikir untuk beramal. Apa yang harus kami lakukan? Mungkin saya akan mengeksplorasi sedikit demi sedikit, atau sekalian mencari alat untuk bisa mengeksplorasi emas yang ada di dalam pekarangan. Jadi ketika kita tahu apa yang ada, maka pasti akan mengantar kita untuk beramal. Panas sekali cuaca, sementara ada pertandingan sepak bola dan banyak di situ orang berkerumun, pati kehausan semua. Itu kan bacaan. Kalau begitu jual es. Nah, jual es adalah merupakan sebuah aksioma daripada sebuah bacaan karena melihat orang kepanasan semua. Nah, jadi antara ilmu dan amal merupakan sesuatu yang yang aksiomatik. Nah, dari sini saya melihat ada 4 kelompok dalam Al-Quran ya, antara orang yang membaca dan beramal, karena dua-duanya dalam Islam tidak boleh dilepas, tidak boleh dipisahkan. Ada 4 kelompok. Yang pertama, orang yang, kita mulai dari yang paling jelek ya, tidak membaca dan tidak beramal. Tidak membaca artinya dia menjadi bodoh, tidak beramal dia malas. Sudah bodoh, malas pula. Inilah kelompok orang yang dipastikan menjadi calon tetap penghuni jahanam. Kita melihat misalnya dalam surah Al-A'raf ya, pada ayat 179 yang kami baca tadi, Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannam. Ini
Saya awali dari pengertian bahasa ya. Walaqad dzara'na. Qad itu bermakna dua. Kalau qad itu diikuti oleh fi'il madhi, kata kerja past tense gitu ya, lalu qad itu berarti sungguh-sungguh. Kalau qad diikuti oleh fi'il mudhari kayak present tense gitu ya, maka qad ini berarti kadang-kadang. Misalnya qad akaltu itu fi'il madhi, sungguh aku sudah makan. Tapi kalau qad akulu, kadang-kadang aku makan. Qad akulul lahma, ya kadang-kadang aku makan daging. Nah di sini dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179, walaqad dzara'na, la artinya sungguh, qad sungguh lagi. Kenapa dikatakan sungguh? Karena dzara'na fi'il madhi, dzara'na, kami penuhi, sungguh kami penuhi itu untuk isi neraka jahanam. Katsiran minal jinni wal ins, mayoritas, katsiran itu artinya mayoritas. Mayoritas jin dan manusia itu menjadi penghuni neraka jahanam. Siapakah penghuni neraka jahanam yang pasti itu? Ya. Katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha, adalah mereka-mereka yang memang Allah beri fasilitas yang bernama hati, tapi tidak menggunakan hati itu, tidak melakukan iqra. Iqra'nya hati namanya yafqahuna biha. Walahum ayunun, Allah juga beri fasilitas berupa mata, la yubsiruna biha, dia tidak iqra dengan matanya. Iqra dengan mata namanya yubsirun, melihat, dia tidak lakukan itu. Walahum adzanun, Allah juga beri telinga, la yubsiruna biha, dia tidak iqra dengan telinga namanya yasmauna biha, namanya membaca, mendengar. Ya. Ulaika kal an'am, mereka seperti hewan. Ya. Balhum adol, bahkan lebih sesat lagi. Itu yang pertama ya. Jadi orang yang tidak membaca dan tidak beramal, maka dia pasti menjadi inti penghuni neraka. Di dunia dia tersisih karena bodoh dan malas. Di akhirat karena tidak membaca Quran juga, tidak mau beramal juga, dia juga jelas masuk neraka. Baik. Sehingga kami ulang lagi, iqra menjadi wajib. Yang kedua, orang yang membaca tapi tidak beramal. Membaca tapi tidak beramal. Dia faham tapi malas. Ini termasuk orang yang sangat dimurkai oleh Allah. Misalnya dalam Al-Quran surah As-Saff pada ayat ke-2 dan 3, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang beriman, kenapa kau mengatakan apa yang kau tidak lakukan? Kabura maktan, sangat besar itu murkanya, indallah, di sisi Allah, antaqulu ma la taf'alun, kau berkata tapi kau sendiri tidak melakukan. Ya kalau di agama jelas lah, sudah faham sholat, faham zakat, bahkan mengajarkan tentang wajibnya sholat, jadi guru mengajarkan tentang zakat, presentasi di mana-mana, tapi dia sendiri tidak pernah sholat, tidak pernah zakat. Dia namanya mengatakan apa yang tidak dia lakukan. Dia sangat besar murkanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahasa Indonesianya apa ya? Omdo ya, omong doang. Nggak mau berkarya juga. Itu memang jelek juga. Ya. Yang ketiga, dia tidak membaca tetapi beramal. Tidak membaca menjadi tidak tahu, tidak paham, bodoh, kalau bahasa kita apa? Bego, tolol. Tapi dia beramal.
sehingga dia berkarya, beramal tanpa pengetahuan. Ini kalau bahasa hadis disebut bid'ah. Bid'ah, melakukan aktivitas tidak sesuai dengan kaidah. Ya. Dalam Al-Quran pada surah Al-Isra ayat, kalau tidak keliru, ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqfu, jangan kau ikuti ma laisa laka bihi ilmun, sesuatu yang tidak kau tahu ilmunya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika, masing-masing mereka itu, kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungan jawab. Jangan kau ikuti apa yang kau tidak tahu ilmunya. Nah, untuk bisa berilmu, Allah beri fasilitas pendengaran, penglihatan, hati. Itu merupakan fasilitas untuk bisa tahu. Dan itu sama semua. Imam-imam besar itu juga punya pendengaran, penglihatan, hati. Orang bodoh juga punya penglihatan, pendengaran, hati. Semua juga gitu. Hanya bedanya mereka menggunakan fasilitas itu, orang yang bodoh tidak menggunakannya. Itu aja sebenarnya. Sehingga ketika kita tidak berusaha membaca untuk bisa melaksanakan tugas penghambaan, ya membaca agama, ya membaca hukum-hukum agama, ya membaca dalil-dalil agama, membaca ilmu agama, Quran, hadis, dan sebagainya. Untuk menjadi khalifah di bumi, ya tentu membaca tentang ciptaan Allah yang berupa alam, kayak tadi gunung, apa langit, hewan, segala macam, bumi, wal ardi kaifa sutihat, ya, bumi, tentang geologi, geografi, ya lapisan bumi apa saja isinya, tentang logam-logam dan lain sebagainya, ya. Nah, ketika tidak melakukan itu semua, lalu dia bekerja, pasti bekerjanya menjadi salah. Contoh sederhana begini, ada dua orang misalnya, yang satu namanya Amin, yang satu lagi namanya Edi misalnya. Dua orang ini mempunyai hobi yang sama, nonton sepak bola, masing-masing fans dengan pemain dunia, dan mereka punya TV. Amin ini ahli, katakanlah ahli agama lah ya, ahli nahwu misalnya, sementara si Edi ahli elektro. Lalu dua TV itu sama-sama rusaknya, sementara mereka mau nonton Piala Dunia. Lalu mereka bekerja untuk perbaikan TV itu. Si Amin karena tidak tahu hukum elektro, dia coba bongkar-bongkar. Dia bekerja juga, lama kerjanya. Semakin lama semakin rusak. Karena tidak tahu dia. Dia bekerja dengan ketidaktahuannya. Sementara si Edi dengan keahliannya, dia hanya bekerja mungkin waktunya hanya sebentar saja. 15 menit atau setengah jam selesai semua. Dari sisi kuantitas kerja, Amin lebih banyak. Dia sampai berjam-jam, tapi semakin rusak. Edi dari sisi kuantitasnya hanya seperempat jam, tapi baik. Tapi dari sisi kualitas, orang yang bekerja dengan ilmu lebih berkualitas, sementara orang yang bekerja tanpa ilmu semakin hancur. Nah, makanya kerja manusia itu tidak dinilai oleh Allah dari sisi kuantitasnya, tapi lebih dari sisi kualitasnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah menciptakan mati dan hidup. Kita semua berada dalam bingkai mati dan hidup. Artinya umur kita ya, dari lahir sampai mati itu kan bingkai hidup dan mati. Ya. Sama diberi waktu 20 tahun, 30 tahun sampai 70 tahun. Nah, ketika umur yang ada ini nanti yang dinilai oleh Allah apanya? Ahsanu amala. Bagaimana kita melakukan karya aktivitas yang ahsan, yang baik, bahasa kita berkualitas, begitu ya. Baik melakukan tugas khilafah juga kualitasnya, tugas penghambaan juga kualitasnya. Nah, syarat berkualitas pasti harus dengan Iqra tadi. Ya. Makanya Rasul sampai mengatakan begini, ini bahasa agama ya. Sebenarnya ini rumus universal ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan aktivitas yang tidak ada amruna, perintah kami, urusan kami, tidak ada dalilnya gitu ya, fahuwa raddun, maka ditolak. Nah, semua urusan kan sebenarnya urusan Allah, baik tugas khilafah juga urusan kita, agama ya. Karena tugas kita mengelola bumi untuk kebaikan, kebenaran, untuk mendukung tugas membangun peradaban agung di dunia ini. Untuk fokus kita ubudiyah pada Allah juga harus membaca. Nah, orang yang tidak membaca itu pasti raddun, tertolak. Ya, seperti kami katakan tadi, Edi itu tahunya ilmu nahu, tapi ternyata dia memperbaiki TV, ya semakin rusak. Itu namanya raddun, tertolak. Jadi man amila amalan, siapapun yang melakukan amal yang tidak berdasar ilmu pasti tertolak. Jadi hadis ini bukan hanya untuk agama saja, tapi ini adalah merupakan rumus yang berlaku secara universal. Jadi sebenarnya Islam itu memberikan pijakan-pijakan dasar yang sangat jelas sekali. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang terbaik ya. Orang yang membaca sehingga dia berilmu, lalu dia beramal. Inilah orang yang diproyeksikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengemban tugas khilafah di bumi. Misalnya kita baca surah An-Nur ya, An-Nur ayat ke-55, nah keliru. Di situ Allah berfirman, wa'adallahu alladzina amanu minkum. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kamu untuk bisa beriman dengan baik, beribadah dengan baik, dia harus membaca ajaran Allah, membaca Al-Quran. Wa amilus solihat, beramal soleh. Untuk bisa beramal yang soleh, yang bisa memberikan maslahat ya, kepada semuanya, amal yang berkualitas tadi ya, itu tentu kita juga membaca ya. Oke, tugas khalifah anal ardo yarisuha ibadiyas salihun, bahwa bumi ini nanti Allah akan mewariskan ya, yang akan mewarisi bumi adalah as-salihun, orang yang soleh, orang yang bisa beramal kualitas baik ya. Dia mewarisi batu bara karena dia paham tentang batu bara dan dia melakukan aktivitas untuk memanfaatkan batu bara untuk kepentingan kesolehan, kemaslahatan manusia. Dia baca tentang minyak, lalu dia melakukan amal bagaimana memanfaatkan minyak untuk kepentingan kebaikan umat manusia. Nah, orang-orang yang melakukan Iqra lalu beramal yang berfungsi untuk kemaslahatan umat manusia, ini namanya tugas khilafah ya. Allah katakan la yastakhlifannahum, pasti aku angkat mereka sebagai khalifah fil ardi, di bumi. Baik, barangkali ini yang bisa kami kemukakan tentang implikasi hukum dalam Iqra ya. Jadi jelas Iqra merupakan hukumnya sangat ya, bukan hanya wajib secara harfiah, tapi memang betul-betul merupakan kemutlakan ya, mutlak sekali, sehingga yang tidak Iqra diancam dengan neraka, di dunia akan berada di buntut-buntut peradaban, di akhirat memang
berada di neraka. Adapun orang yang iqra dan beramal, insya Allah di dunia akan diangkat sebagai khalifah fil ardi, ya di akhirat dia akan mendapatkan surga. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami katakan tadi, membaca hanyalah merupakan prasyarat untuk menjadikan sarana pendukung terrealisasinya tugas dasar. Kami ulang lagi ya. Jadi bukan perintah sendiri ya, bukan perintah itu berdiri sendiri, tidak. Iqra saja tidak, tapi iqra, nanti kalau bapak-bapak nanti belajar ilmu nahwu, iqra itu merupakan fi'il muta'addi atau kata kerja transitif. Itu kata kerja transitif adalah kata kerja yang perlu objek penderita. Tetapi dalam ayat itu tidak ditentukan objeknya. Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Segala sesuatu yang terangkum dalam perintah itu silakan lakukan. Jadi apa saja harus dibaca. Di ayat ini kan turun pertama, sehingga belum ada Islam, belum ada kafir waktu itu. Ya. Allah menyuruhkan, Iqra, wahai manusia, membaca. Nah, setelah nanti kita tahu bahwa tugas manusia ada dua, penghambaan kepada Allah dan melakukan tugas khilafah, maka Iqra itu menjadi sarana untuk melaksanakan tugas tadi. Ya. Sehingga semua orang memang sekarang sudah bisa Iqra. Kalau hanya sekedar membaca. Tapi tadi kami katakan ada empat klasifikasi kan. Kalau orang membaca tidak beramal, ya, itu kaburo maktan, dosa besar juga. Orang tidak membaca beramal, salah juga karena amalnya bisa keliru semua karena dia bodoh. Ya. Orang tidak membaca, tidak beramal, tidak membaca tentang hukum agama lalu tidak melaksanakan perintah agama, tidak membaca tentang bumi dan isinya lalu dia menjadi bodoh, ya dia berada di calon penghuni neraka. Ya. Lalu yang terbaik memang orang yang membaca dan beramal. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi perintah Iqra tidak berdiri sendiri, tapi dia adalah merupakan sarana untuk bisa kita melaksanakan tugas dasar penghambaan pada Allah dan tugas dasar khilafah, memimpin manusia untuk bersama-sama mengantar kepada kemaslahatan sehingga selamat dunia akhirat. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.